Oke, bismillah, lanjut ya teman-teman. Setelah sebelumnya teman-teman mempelajari apa itu email marketing, lalu keuntungan dibanding media yang lain. Nah, kali ini kita akan bahas terminologi dasar terkait email marketing. Jadi, terminologi itu adalah istilah-istilah yang akan teman-teman temui atau dengar gitu ya, saat teman-teman bersinggungan atau mempraktekkan email marketing. Jadi kayak ya kalau kayak di sosmed itu biasanya kan ada engagement rate, terus komentar, direct messenger, lalu persentase orang ngeklik, kurang lebih kayak gitulah, mirip-mirip. Atau yang lebih mudah kalau di Meta Ads ada CTR link, ada CTR all, ada CPC, lalu cost per result, CPR gitu dan lain-lain. Nah, di email marketing juga ada istilah-istilah tersebut, teman-teman. Nah, istilah pertama adalah email list. Nah, apa itu email list? Nah, email list adalah daftar kontak email pelanggan atau customer atau member yang telah memberikan izin menerima komunikasi dari bisnis kita. Jadi di email marketing itu teman-teman, kalau kita namanya membangun list building ya, list building yang bangun list ya artinya, itu kita capture data mereka itu dengan seizin mereka, teman-teman. Nah, biasanya kayak apa sih dengan tanda kutip seizin mereka itu memberikan izin tuh kayak apa? Biasanya nih saat mereka melakukan pendaftaran kan ada kolom tuh. Nah, biasanya paling minimum kolomnya itu nama, email, dan nomor WA. Nah, orang itu ngisi nama, email, dan nomor WA. Artinya dengan sadar mereka memberikan data email mereka. Saya yakin kita kalau udah ngisi email di web gitu ya, di sebuah internet, itu artinya kita mengizinkan email kita diketahui. Pasti kayak gitu, teman-teman. Ya, itu terkait email list. Lalu kedua, open rate. Nah, open rate itu apa sih, teman-teman? Open rate adalah persentase penerima yang membuka email dari total email yang terkirim dalam kampanye. Nanti akan saya tunjukkan real case-nya atau real case study-nya kayak apa gitu ya dalam penerapan di tools email marketingnya, email list, open rate, dan yang istilah-istilah dua setelah yang akan saya jelaskan ini juga saya akan lihatkan. Itu open rate. Open rate itu paling gampang lah. Open rate itu ya sesuai namanya open rate, ya persentase email kita di open atau dibuka oleh orang yang menerima email atau orang yang kita kirimin email gitu, teman-teman. Lalu juga ada CTR ya, click through rate, yaitu persentase penerima yang mengklik tautan dalam email dibandingkan dengan jumlah email yang dibuka. Jadi ya ini anggaplah kita ngirim email 100 gitu ya, teman-teman. Nah, click through rate itu adalah biasa kan di dalam email itu kita memasukkan link ya agar ya biasanya akan diklik oleh orang gitu ya, orang yang menerima email kita. Nah, dari misalnya 100 yang mengklik email ini setelah open rate ya, open rate itu orang yang membuka email kita. Nah, sementara click through rate atau CTR ini orang yang dia udah buka email kita dan mengklik link yang ada di dalam email tersebut. Nah, itu CTR atau click through rate. Lalu keempat, bounce rate, yaitu persentase email yang tidak terkirim dan dikembalikan oleh server penerima. Bounce rate ini artinya email ini ya tidak terkirim ke email yang kita kirim, teman-teman. Biasanya itu penyebabnya adalah emailnya tidak valid atau salah ya saat dia ngisi email, entah itu dia saat mendownload lead magnet kita yang free, lalu saat mereka melakukan pendaftaran produk kita yang berbayar, itu dia ngasal ngisinya, antara ngasal atau ya lupa aja persis email mereka yang benar gitu. Nah, itu akan dikirim kembali atau simpelnya mah nggak terkirim, nggak masuk email kita ke mereka gitu. Nah, sebenarnya ada istilah-istilah lain, antara lain adalah unsub rate, artinya persentase orang yang unsubscribe email kita setelah mereka menerima email. Ya mungkin nggak nyaman aja nih, kok kayak sering banget saya dapat email nih, saya kurang nyaman nih, yaudah unsub kali gitu. Nah, unsub link ini, teman-teman, ini paling penting, ini penting banget dimasukkan di dalam ke semua email yang kita kirim. Karena kenapa? Karena kalau tidak ada link unsub gitu ya, teman-teman, unsubscribe,
Orang itu kalau pilihannya nggak mau nerima email lagi, apa dong kalau selain unsub? Yaitu blok, teman-teman. Nah, blok itu membuat reputasi email kita itu akan buruk, teman-teman. Makanya harus menyediakan unsub link. Berarti udah 5 ya. Nah, saya akan lihatkan contohnya ya, teman-teman. Nah, ini contoh dari terminologi tadi atau istilah-istilah yang ada di email marketing. Pertama, email list. Email list artinya berarti kayak gini, teman-teman. Nih, saya izin lihatkan list-list email saya ya. Nah, kayak gini, teman-teman. Sebanyak ini gitu ya. Ini email list. Ini udah ratusan sih ya. Nah, ini adalah email list. Misalnya nih, buyer LP paket basic, buyer LP paket pro, buyer private consult, dan lain sebagainya. Nah, itu email list. Sementara open rate adalah, nah ini yang open rate ya. Nah, ini contohnya. Saya mengirim 120 email. Artinya 120 email list. Ada 120 nama, email, sama nomor WA yang saya kirimin email. Nah, gitu tuh, teman-teman. Nah, dari 120 ini, yang buka tuh 26, teman-teman. Yang buka tuh 26 orang. Nah, 26 orang. Jadi 26 ini, 26 dari 120 artinya ya 21% ya, benar ya? 20% dari, ya sekitar itu 21% ya. Nah, itu open rate. Setelah itu ada juga tadi kan click through rate atau persentase penerima yang mengklik tautan dalam email dibandingkan dengan email yang dibuka. Jadi yang ngebuka tadi 26 orang ini akhirnya yang ngeklik link di dalam email tersebut tuh ada 4 orang. Sedikit ya, tapi ini saya nunjukin istilah-istilah yang ada di email marketing tadi ya. Itu click through rate. Nah, di sini ada bounce rate. Nah, bounce rate ini kelihatan di mana ya? Bounce. Aman sih. Bounce itu mungkin saya akan perlu lihatkan juga ke teman-teman ya. Ada kalanya kita ngirimin email kena bounce, teman-teman. Ini. Nih, 8. Artinya saya mengirim email nih ke 3567, ada 8 email yang bounce. Bounce tadi teman-teman masih ingat ya penyebabnya antara emailnya tidak valid saat mereka submit email, submit form tuh, atau emailnya memang udah nggak aktif lagi. Jadi emailnya tidak terkirim ke alamat email tersebut, gitu ya. Nah, ini ada 4, ini unsubscribe. Dari 3567 email yang saya kirimin ini, ada 4 orang yang unsub akhirnya. Ya nggak masalah, ini masih sangat kecil persentase unsubnya ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin lebih kelihatan juga ya. Ini saya mengirim 3.567 email. Bounce 8, tidak keterima, tidak terkirim emailnya. 4 orang akhirnya unsubscribe, artinya ke depan mereka tidak akan menerima email lagi. Terus yang membuka 376 orang. Nah, ini open rates. Di sini tertulis unique opens ya. Ini open rates. Jadi kalau dalam persentase dia 10%. 10% dari 3.500 ini. 300-an jadinya. Terus yang unique click berarti ini adalah CTR tadi, click through rate. CTR teman-teman Akademi Marketer udah biasa lah dengarnya ya. CTR link, CTR all gitu ya. Nah, ini CTR-nya persentase dari total orang yang buka email yang akhirnya ngeklik link yang ada dalam email tersebut, gitu ya. Jumlahnya 71, persentasenya adalah itu kalau di dalam di convert ke persentase itu 18%-an. Gitu teman-teman. Nah, itu lengkap mengenai istilah-istilah yang ada di email marketing. Tentu ada istilah lain nantinya, saya takut terlupa, tidak terlintas untuk memberitahukannya. Ya, nanti saat saya memberikan materi selanjutnya, modul-modul selanjutnya, jika saya menyebutkan istilah yang baru, nah langsung keingat saya. Beberapa di antaranya ya, mumpung lagi ingat, yaitu opt-in form. Nah, apa itu opt-in form? Saya perlu tunjukkan ke teman-teman ya. Pernahkah teman-teman mengalami saat kita ingin mendownload tuh, mungkin saya perlu tunjukin gini ya. Biasanya nih opt-in form adalah, nah kayak gini.
Saat kita anggaplah teman-teman dijanjikan oleh seseorang, entah itu kreator atau ya content creator atau atau produk kreator, silakan download ebooknya dengan submit form. Nah itu biasanya tuh ada opt-in formnya teman-teman. Apa itu opt-in form? Nah opt-in form adalah form yang harus kita diisi terlebih dahulu untuk menuju entah itu mendownload si ebook tadi atau menuju halaman yang dijanjikan. Pokoknya ngisi data dulu. Nah, untuk apa bagi kita yang melakukan email marketing, yaitu untuk mengcapture data mereka. Gitu teman-teman. Jadi minimal tuh biasanya nama dan email, karena kita di Indonesia, saya akan lebih oke. Nomor WA juga tampil ya gitu teman-teman. Jadi biasanya nama, terus email Anda, terus nomor biasanya di sini. Nah, dan daftar sekarang. Nah, itu apa yang dijanjikan biasanya akan terkirim. Entah itu dia mengirim melalui email autoresponder atau halaman setelah kita submit ini, itu mah bebas ya. Kedepan saya juga akan ajarkan bagaimana delivery produk yang kita janjikan melalui opt-in form atau email autoresponder. Itu juga akan kita bahas. Di sini saya ingin tunjukkan aja opt-in form itu kayak apa sih. Nah, setelah opt-in form, beberapa teman-teman pemain email marketing itu biasanya akan mengirim email konfirmasi. Kalau saya tidak melakukannya karena ya itu akan oke, maksudnya akan lebih valid lagi nih si emailnya, karena kalau udah mengklik link email konfirmasi artinya itu orang menerima email dari kita kan ya. Anda dijanjikan Anda ingin mendownload link magnetnya ya, sebelum download klik dulu dong email konfirmasinya. Nah, kalau dia menerima email itu dan ngeklik link email konfirmasi di dalam emailnya, itu artinya kan emailnya sangat valid tuh. Ya khawatirnya orang ngasal aja ngisi email di sini. Itu kan submit, ya dia udah selesai. Harusnya yang kita janjikan akan terkirim ke emailnya atau ke WA ini. Gitu kan ya teman-teman. Cuma saya tidak melakukannya karena stepnya terlalu panjang dan kadang bikin orang kesel juga sih. Akhirnya aduh banyak banget sih stepnya. Karena gitu sih teman-teman. Nah itu aja beberapa istilah di email marketing. Ya kalau nanti misalnya ada istilah-istilah lain saat penjabaran materi saya akan jelaskan. Itu dulu materi kita di terminologi dasar atau istilah-istilah yang ada di email marketing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.